Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita sudah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis. Karena itu kita berkumpul di tempat ini untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah yang Tritunggal. Kiranya kita selalu mengingat bahwa Dialah Tuhan yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih. Kami memuji Allah Tritunggal yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Topik minggu kita hari ini mengajak kita supaya melakukan perintah yang baru, yaitu kasih, sebagaimana topik minggu ini mengatakan kasih sebagai perintah baru. Karena itu hendaklah kita hidup saling mengasihi seperti Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai 3, Suci, Suci, Suci. Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan ayat 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kawalanku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kawalanku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar. Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan ayat 2. Di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang menghantar kami hingga saat ini. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami sehingga kami boleh dengan segera beribadah di dalam gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, walaupun kami sudah masuk dalam tatanan hidup yang baru ini, masih banyak pergumulan yang kami hadapi. Sulitnya mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, banyaknya pengangguran, jumlah orang yang terpapar masih bertambah-tambah, dan berbagai kesusahan yang lain. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami agar semakin teguh di dalam kasih. Jangan biarkan kami hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi jadikanlah kami hati yang mau saling mengasihi dan bertolong-tolongan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami sehingga kami dimampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memberikan perintah baru bagi kami, supaya kami saling mengasihi sebagaimana Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Tetapi Tuhan, kami sering tidak mengasihi saudara kami sebagai Engkau telah mengasihi kami. Sebaliknya, banyak dari kami yang hanya mementingkan diri sendiri, saling menggigit dan saling membenci. Karena kesusahan ini, kami tidak lagi bisa melihat kasih yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri sendiri. Sebaliknya, justru kehendak kamilah yang jadi. Bagaimana orang lain mengenal kami murid-Mu kalau kami tidak saling mengasihi? Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu memohon pengasihan-Mu. Berikanlah kami hati yang mempunyai kasih, sehingga kami layak menjadi murid-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami sehingga kami dimampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu serta ampuni dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah telah berfirman. Yang menjadi epistel pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Imamat 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar ketulusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi mereka harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu.
tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan ayat 2. Meski tak layak diriku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1 dan 2, Makin Dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, khususnya jemaat HKBP Waru, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dalam ibadah minggu meskipun secara online. Dan izinkan kami menyampaikan salam untuk kita semua, seluruh Parhalado dan juga jemaat HKBP Sidoarjo, tempat saya melayani, mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita pada Minggu hari ini 26 Juli 2020 tertulis dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayat 35. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah istilah yang sangat sering kita dengarkan, yaitu musuh dalam selimut. Siapakah musuh dalam selimut? Yaitu orang-orang yang dekat dengan kita dan yang kita kira selama ini adalah kawan, ternyata lawan. Orang Batak mengatakan, niripu perhunikan, HP pergadongan. Niripu persaulian, HP hamagoan. Netong dongan, HP alo. Biasanya teman musuh dalam selimut ini, perkataan mulutnya manis dan seolah perhatian dengan kita. Tetapi nyatanya dia sedang memasang perangkap untuk menikam kita dari belakang. Memang tidak banyak jumlahnya orang-orang yang seperti ini, tapi kita harus hati-hati. Mungkin sebagian besar dari antara kita pernah merasakan bagaimana rasanya ditikam dari belakang. Rasanya sangat menyakitkan dan sangat menjengkelkan. Itu makanya jika kita tidak jeli melihat musuh dalam selimut, kita bisa terbuai dan terperangkap ke dalamnya, dan bahayanya kita bisa ditikam dari belakang. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus juga punya pengalaman tentang musuh dalam selimut. Dari 12 muridnya, ada satu orang yang mengkhianatinya. Pengkhianatannya juga tidak tanggung-tanggung, menjual dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Sangat pahit dan sangat tragis. Siapa lagi kalau bukan Yudas Iskariot? Secara sekilas, perilaku Yudas Iskariot itu tidak mencurigakan. Masih ingat ketika ada seorang perempuan meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal seharga 300 dinar? Apa yang dikatakan oleh Yudas Iskariot?
Bukankah sebaiknya minyak itu dijual seharga 300 dinar dan uangnya diberi kepada orang miskin? Kelihatannya dia sangat baik dan murah hati. Selain itu, Yudas Iskariot juga dipercaya menjadi bendahara persekutuan murid-murid Yesus. Dan kalau dipilih jadi bendahara berarti dia dipercaya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus tahu dan mengenali setiap hati, karakter dari murid-muridnya. Dan itu sebabnya ketika Yesus berkumpul bersama murid-muridnya, setelah dia selesai membasuh kakinya dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus, seperti cerita dalam nas hari ini, Yesus mengingatkan mereka bahwa salah satu dari antara muridnya yang duduk bersama dia pada malam hari itu akan menjadi pengkhianat. Benar saja, pengkhianat itu adalah Yudas Iskariot. Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus ditangkap setelah berdoa dari Taman Getsemani, bagaimana cara Yudas Iskariot? Luar biasa dan sangat lihai, seperti serigala berbulu domba. Dia memeluk Yesus dan menciumnya. Kalau orang melihat, luar biasa cinta kasih Yudas Iskariot. Tapi pada saat itu juga, setelah dia mencium Yesus, lalu dia ditangkap, disalibkan, dan mati. Nampaknya saja dia mengasihi Yesus, tapi dalam pikirannya dia sudah merencanakan rencana yang jahat untuk membunuh Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini adalah sebuah pendahuluan dari kisah bahwa Yesus akan dikhianati dan mati disalibkan. Yesus dengan gamblang menjelaskan bahwa di dalam persekutuan murid-muridnya ternyata ada masalah besar. Yesus merasa tidak perlu memberikan contoh yang jauh, tapi ada konkret di tengah-tengah mereka. Contoh yang paling nyata ada di depan mata. Dan Yesus tidak berusaha menutup-nutupi rahasia yang ada di dalam persekutuan dia dengan murid-muridnya. Tanpa tedeng aling-aling, Yesus menunjukkan ada sebuah masalah besar yang terjadi di antara muridnya, yaitu kasih yang pura-pura. Dan contohnya tadi Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tidak tulus dan tidak setia dalam mengikut Yesus. Itu sebabnya tanpa berat hati dia mau menjual dan menyerahkan Yesus kepada ahli-ahli Taurat untuk disalibkan. Kalau ada kasih di dalam diri Yudas Iskariot, pasti dia tidak akan pernah mengkhianati gurunya sendiri. Dan inilah persoalan besar yang disoroti oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari pengalamannya sendiri, Yesus berpesan kepada murid-muridnya dan kepada kita sekalian pada saat ini, supaya dalam hidup ini kasih itu jangan kita lakukan dengan pura-pura. Yesus mengajak kita supaya hidup dalam perintah baru, yaitu saling mengasihi. Tentunya kasih yang tulus dan ikhlas dari hati kita yang terdalam. Jangan ada udang di balik batu. Dan Yesus sendiri sudah menunjukkan apa arti kasih yang paling ikhlas. Contoh konkretnya, Yesus itu tidak pura-pura membasuh kaki murid-muridnya. Yesus itu tidak pura-pura memberikan roti dan anggur dan melayani murid-muridnya yang seharusnya itu dilakukan oleh seorang hamba kepada tuannya. Tapi Yesus sungguh-sungguh merendahkan dirinya untuk melayani murid-muridnya. Dan puncak ketulusan kasih Yesus adalah ketika dia rela mati di kayu salib. Tidak ada udang di balik batu. Dia ikhlas menyerahkan nyawanya demi murid-muridnya, demi orang-orang yang mengikut dia, demi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku, ini menjadi pelajaran penting
bahwa menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus bukanlah soal status atau identitas, melainkan soal perbuatan kita. Apakah kita tidak malu mengaku sebagai murid Yesus kalau hidup kita saling bertengkar? Apakah kita tidak malu mengaku sebagai murid Yesus kalau hati kita penuh dengan dendam? Apakah kita tidak malu mengaku sebagai murid Yesus kalau kita saling mengkhianati, menikam dari belakang? Firman hari ini mengajarkan kita hal yang sangat berharga. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk saling mengasihi. Mengasihi dengan tulus ikhlas dari hati kita yang paling terdalam. Bukan kepura-puraan. Dan bagaimana kita melakukannya? Saudara-saudaraku, beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tunjukkanlah kasihmu kepada Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya untukmu, untuk Anda dan untuk saya. Karena itu, karena kasih Tuhan itu begitu tulus, begitu sempurna, janganlah kita sampai pernah mengkhianati iman kita karena misalnya karir, karena pasangan hidup, karena harta, atau karena jabatan. Sebab kasih Yesus itu tidak akan pernah bisa kita beli dan tidak akan pernah bisa kita bayar, karena itu sangat mahal diberikan kepada kita. Yang kedua, hiduplah dalam kasih di dalam persekutuan gereja. Buang jauh-jauh sikap egois dan kesombongan. Belajarlah bersabar satu dengan yang lain. Karena tidak ada manusia yang sempurna, semua orang punya kelemahan. Dan belajarlah saling mendahului dalam memberikan kasih. Dan secara pribadi saya mohon, saya ini selalu mengatakan dimanapun saya melayani, kalau ada persoalan di gereja kita, jangan pernah umbar kepada orang di luar gereja kita, apalagi melalui media sosial. Karena apa? Itu akan mencoreng diri kita sendiri, mencoreng gereja kita, dan terutama itu mencoreng wajah Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, hiduplah dalam kasih dan kesetiaan dalam rumah tanggamu. Jika ada persoalan dalam keluarga, berusahalah untuk memperbaikinya dalam doa, dalam kasih, dalam kejujuran. Jangan pernah rencanakan untuk bercerai dalam keluarga, tapi berjuanglah mempertahankan rumah tanggamu agar Tuhan semakin memberkatimu. Jangan hianati janji kepada Tuhan dan janji kepada orang yang kita kasihi. Yang keempat, setialah juga dalam persahabatan. Berusahalah berlaku jujur dan tulus dalam berteman atau bersahabat. Orang-orang yang tulus dalam bersahabat, pasti kita juga pernah mengalaminya. Maka Tuhan akan tunjukkan berkat dan mukjizat berkelimpahan dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, sebenarnya kita tidak perlu mengatakan kepada orang lain, kami ini saling mengasihi loh. Tapi ketika kita sungguh-sungguh tanpa kita expose, orang akan menilai luar biasa persekutuan orang Kristen itu, dikasih jempol. Karena apa? Ketika kita sungguh-sungguh dari ketulusan hati saling mengasihi, tanpa kita expose, orang lain akan melihat. Dan mereka akan memuji nama Tuhan kita karena kita sungguh-sungguh saling mengasihi. Dan yang terakhir, kita tahu bahwa di masa-masa COVID-19 ini, hidup kita semakin terpuruk. Dan biasanya kalau hidup semakin terpuruk, orang akan semakin mementingkan diri sendiri. Ego manusia itu akan semakin meningkat, hanya mementingkan diri sendiri. Dan inilah momentum yang sangat luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Justru kasih yang paling sempurna, yang paling diinginkan Tuhan adalah ketika kita mampu mengasihi di masa-masa sulit. Bukan di masa-masa ketika hidup kita ini nyaman, itu biasa, itu standar. Tapi ketika kita mengasihi di masa-masa sulit, semakin terlihatlah wajah Kristus melalui diri kita, melalui keluarga kita, dan melalui gereja kita.
Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur untuk anugerah dan kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih bahwa kasih-Mu tidak ternilai, ya Tuhan, atas kami. Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu di kayu salib dengan rela hati, dengan ikhlas untuk menebus dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sebelum Engkau memerintahkan kami untuk saling mengasihi, Engkau telah terlebih dahulu mengorbankan nyawa demi kami manusia yang penuh dosa ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kasih Kristus yang menyala dalam jiwa dan dalam sanubari kami, sehingga kami digerakkan oleh kuasa Roh Kudus mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang terlebih dahulu mengasihi kami. Dan tugas tanggung jawab orang-orang percaya, warga gereja, pengikut-pengikut Kristus adalah menunjukkan kasih. Bukan hanya di dalam situasi nyaman, tapi ketika di situasi sulit, kami juga terpanggil untuk menyatakan kasih bagi saudara-saudara kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami belajar mengasihi sesama kami, orang-orang di dalam keluarga kami, di dalam persekutuan gereja, di tengah-tengah masyarakat, di tempat kami bekerja. Ketika kami mengasihi dengan tulus ikhlas, maka orang akan memuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Secara khusus, hamba-Mu mendoakan jemaat HKBP Waru ini. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap jemaat, mengurapi setiap pelayan. Biarlah Roh-Mu yang menyala-nyala di dalam setiap umat-Mu, agar tetap setia beribadah kepada Tuhan. Engkau tahu bagaimana pergumulan umat-Mu ini ya Tuhan, terutama soal tempat beribadah. Kami tahu bahwa Tuhan bukan berarti tidak sayang, tapi Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Mu dan kasih-Mu. Dan itu akan kami terima ketika kami setia dengan iman kami kepada Tuhan. Pada saatnya Tuhan akan menunjukkan mujizat dan kuasa-Mu bagi gereja ini. Engkaulah yang memperlengkapi setiap pelayan, pendeta, sintua, dan setiap yang mengabdikan dirinya bagi gereja ini, sehingga setiap orang di dalam gereja ini bersukacita saling melayani, saling menopang, dan saling menguatkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk kemurahan-Mu. Ajarlah kami untuk mengasihi sesama kami, sebab kami telah terlebih dahulu Engkau kasihi. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, sebagai ucapan rasa syukur kita, mari kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 345. Ayat pertama hingga ayat ketiga, sertai kami Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih.
Marilah kita saling mengasihi seperti yang telah dilakukannya kepada kita. Marilah kita saling mengasihi semua orang. Semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-muridnya yang setia. Syukur bagimu Tuhan yang telah mengasihi kami. Jadikanlah kami sebagai duta kasih di tengah-tengah bumi ini. Di tengah-tengah penderitaan bangsa dan gereja, kita mampu menghadapinya dan menjadi kuat kalau kita saling mengasihi. Marilah kita memegang teguh perintah baru dari Tuhan Yesus supaya hidup kita berkelimpahan. Tuhan Yesus berkata, "Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Pergi dan lakukanlah kasih itu di dalam menjalani tatanan hidup yang baru ini, New Normal Life, di tengah-tengah dunia ini. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Terpujilah nama Tuhan yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa bagi kita
bisa beribadah bersama dalam ibadah minggu hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati hidup kita sekalian, dan kami, petugas yang melayani dan juga tim multimedia, mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Salam sehat. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwa